Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat jeda pagi yang dirahmati Allah. Semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, iman, Islam, kesempatan kepada kita semua. Hari ini kita semua diberikan kesehatan, ya, dan kita bisa menambah kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan kita di segala aspek kehidupan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat berita dunia ini katanya selalu berputar kayak roller coaster. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sedang goyang, cuaca tidak menentu. Kadang target kita juga terasa tidak seperti dikejar badai, lari saja. Tapi justru disitulah serunya kehidupan ini. Kalau hidup tidak ada tantangan, kita nggak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Maka saya bangga dengan teman-teman sekalian, meski badai datang silih berganti, namun tim ini kita masih punya tim yang kompak, tim yang selalu bersama, kerja bersama, dan yang paling penting yaitu kita tidak boleh menyerah. Maka izinkan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu temanya dengan judul optimisme bukan sekedar positif thinking. Optimisme adalah keyakinan bahwa badai akan berlalu dan kita bisa keluar lebih kuat. Kalau pesimis bilang, kalau musim hujan ya, aduh, hujan turun, nggak bisa jalan. Tapi bagi orang-orang yang bersyukur, bagi orang yang beroptimis, udaranya lebih segar, udaranya lebih dingin. Kalau bagi petani, tanah menjadi subur dan kita bisa menanam dan kita bisa segera panen. Nah, ini ya. Kalau bagi yang pesimis, aduh, bagaimana kondisi seperti ini? Susah lagi. Tapi bagi orang yang optimis, ini kesempatan saya harus mencari cara baru, mencari metode baru, supaya kita bisa keluar dari kondisi ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dunia kerja, badai, target atau mungkin badai itu target yang tinggi, tekanan, masalah pelanggan atau masalah perubahan kondisi yang mendadak, itu bisa badai. Optimis yaitu melihat tantangan sebagai peluang belajar, tumbuh, dan membuktikan diri kita bahwa diri kita itu mampu maupun kuat. Hal ini yang sering kali Allah telah ingatkan dalam Quran surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Jangan pernah kita berhenti berjuang karena badai selalu ditemani oleh pelangi setelahnya. Rasulullah SAW juga mengingatkan, sungguh menakjubkan keadaan perkara seorang mukmin itu. Sungguh semua urusannya adalah kebaikan baginya. Dan itu tidak didapati pada seorang pun kecuali pada seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesenangan atau kegembiraan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila ditimpa kesusahan atau musibah, ia bersabar. Fakana khairon lahu. Maka itu pun adalah kebaikan baginya. Rawahu Muslim. Jadi kalau kita ada masalah, kita sabar. Itu adalah kebaikan baginya. Inna amrohu kullahu khairan. Dan apabila kita mendapatkan kesenangan, inna asobathu sarrohu sakaro. Mendapatkan kenikmatan mereka syukur. Nah itu keduanya itu suatu kondisi yang baik. Artinya apa? Dalam kondisi apapun kita optimis itu bukan sekedar senyum yang ya hanya di bibir saja atau hanya pemanis wajah atau senyum palsu, tapi keyakinan bahwa apapun kondisinya kita tetap optimis, kita tetap pemenang. Kita tanamkan dalam diri kita adalah hebat, kita adalah pemenang. Mari kita bayangkan kalau kita ini
Seandainya di tengah badai, kita naik pas kapal, kita berhenti di sana. Lalu kira-kira gimana? Awak kapalnya sibuk menikmati suasana, sibuk dengan mengeluh, ya, sibuk dengan mungkin di sana menikmati badai tadi, dengan foto-foto, update status, lagi badai ini semoga cepat reda. Cuman update status saja, tapi tidak ada actionnya nyata. Kira-kira apakah selamat kapalnya? Tentunya tidak. Makanya harus boleh update status, boleh itu, tapi tidak penting itu. Tapi yang terpenting segera gerak mencari cara baru dan kuncinya yaitu optimis. Ada cerita lagi. Pernah lihat iklan obat, Mas? Mungkin obat masuk angin. Masuk angin minum ini langsung hilang. Iya, itu kalau sakit. Iklan. Sekali minum langsung sembuh. Tapi masalah pekerjaan, masalah ujian itu tidak seperti permasalahan yang instan. Sekali minum, sekali metode langsung selesai tidak. Tapi kita harus apa itu? Kalau obat, kalau sakit yaitu dengan minum tadi, tapi kalau pekerjaan yaitu obatnya yaitu optimis dan kerjasama atau tim. Itu teman-teman sekalian. Obatnya cuma itu, solusinya. Terus menerus mencari cara baru, metode cara baru dan mengevaluasi apa-apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang belum, dan kita pastikan semuanya harus jalan. Ada satu kisah lagi di salah satu perusahaan, ini kisah nyata dari perusahaan penerbangan besar saat pandemi, penumpangnya turun drastis. Banyak ya karyawannya, banyak yang pesimis. Oh, ini takut bangkrut, ini pasti bangkrut. Tapi mereka bilang, kalau pesawat nggak bisa terbang tinggi, setidaknya kita bisa menggunakan waktu kita untuk merawat mesin, melatih tim, melatih kru, siap saat badai berlalu. Nah, siap terbang saat badai berlalu. Jadi itu dikondisikan. Isi waktu-waktu dengan mempersiapkan diri. Hasilnya begitu. Pandemi reda, mereka justru jadi yang paling siap lepas landas. Sama seperti kita, mungkin badai bikin langkah kita berat, tapi justru di saat ini kita bisa latih kemampuan keterampilan kita, soft skill kita, perkuat teamwork kita, siapkan energi kita untuk jadi yang terdepan. Maka apa yang bisa kita ambil kunci dari optimis yaitu satu, fokus pada solusi bukan pada masalah. Jangan bilang target ini mustahil, tapi katakan apa langkah kecil pertama yang bisa saya lakukan. Saling menopang, jangan saling menyalahkan. Ingat, badai bukan salah siapa-siapa. Tim yang hebat saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Kemudian harus bangun percaya diri, percaya kepada Allah, yaitu optimisme. Kita ini bukan buta, ya. Kita ini bukan buta. Kita kerja keras. Optimisme bukan optimis yang buta, yang ngawur, bukan. Tapi optimisme itu ya dengan kerja keras, yakin bahwa badai itu pasti berlalu dengan metode mencari cara-cara baru. Gitu ya. Ada contoh lagi yang contoh nyata perusahaan besar yaitu perusahaan Kompas. Era digital, banyak media cetak yang gulung tikar, tenggelam, tapi Kompas tidak menyerah. Mereka optimis. Kemudian dengan cara apa? Berubah adaptif, agile, kemudian masuk ke digital hingga tetap dan akhirnya tetap eksis sampai sekarang menjadi perusahaan besar. Maka kalau mereka saja bisa menghadapi badai dengan optimisme, kenapa kita tidak? Maka mari kita teguhkan hati kita. Badai adalah ujian. Optimisme adalah kunci untuk bertahan dan menang. Kita punya Allah, kita punya tim, kita punya semangat. Maka teman-teman, mari kita mulai hari ini dengan satu sikap optimisme. Kalau ada tantangan, jangan bilang, aduh sulit. Tapi bilang, oke, ini peluang untuk jadi lebih hebat. Saya ingin dengar teman-teman, ayo katakan dalam hati masing-masing. Jika ada, jika saya katakan badai, maka katakan lawan dengan optimis. Badai, lawan dengan optimis. Katakan dalam hati, badai, lawan dengan optimis. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa kerja cerdas, kerja tuntas, jangan lupa kita terus berbenah diri, bukan sekedar tim, tapi keluarga yang saling menopang, saling menguatkan, tim yang tahan banting. Badai akan selalu ada, tapi kapal
dengan awak yang optimis akan selalu tiba tujuan pada saat yang tepat. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk, mohon perlindungan dan selalu berinovasi terus-menerus mencari cara baru, metode baru apa yang kita perbaiki hari ini. Hari ini jangan tidak ada. Terus ada perbaikan, perbaikan, perbaikan. Itulah bentuk dari optimis yang nyata. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.